Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you fine and well and healthy and happy. So, because 2 weeks ago I couldn't make a video about analytical exposition text, jadi Miss 2 minggu yang lalu, tepatnya Miss gak bisa bikin video materi tentang analytical exposition dikarenakan notebook Miss error, harus dibawa ke tukangnya, ke teknisi. Jadi hari ini baru sempat bikin video, tapi ini dengan materi yang berbeda. Ini adalah materi baru, materi terakhir kita di semester 1 ini. Nah, untuk materi exposition, analytical exposition, maksud Miss kemarin Miss sudah kasih link video di YouTube tentang materi exposition, ya, analytical exposition maksudnya ya. Oke, kalian kalau misalnya nanti belum paham, nanti Miss kasih materi lagi. Kalian bisa baca-baca di PPT-nya ya. Atau nanti Miss kasih latihan soal aja langsung, karena kita akan menghadapi penilaian akhir semester atau UAS atau PAS. Jadi lumayan untuk kisi-kisi kalian nanti saat menghadapi UAS ya. Nah, hari ini sebelum kita lanjut belajar, kita biasakan untuk membaca doa atau membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran yang hari ini kita mulai. Hari ini kita akan membahas materi baru mengenai passive voice. Oke, have you ever heard about passive voice? Kalian pasti udah pernah dengar ya tentang passive voice. Atau mungkin active voice. Active voice itu kalimat aktif, sedangkan passive voice itu kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia juga ada ya materi tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, kalimat pasif dan aktif ini berkenaan dengan tenses. Nah, untuk tenses sendiri itu ada banyak, ada 16 yang diketahui ya. Hari ini kita akan fokusnya hanya 2 tenses saja, yaitu simple present tense dan past tense. Nah, oke, kita lihat nih ada banyak rumus tenses yang kita ketahui, ada 16. Nah, hari ini kita fokus ke yang 2 ini aja, simple present tense dan past tense passive voice. Oke, pasti bertanya-tanya kan kalau misalnya passive voice itu apa, Miss? Terus sama aktif bedanya apa? Nah, kita lihat dari definisi masing-masing antara active voice dan passive voice. Oke, ini adalah pengertian dari active voice. Active voice itu kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu apa? Subject does an action to the object. Maksudnya apa atau artinya apa? Nah, subjek yang melakukan suatu kegiatan. Rumusnya ada subject plus verb dan juga plus object. Nah, kita ketahui bahwa subjek itu apa? Subjek itu pelakunya, lalu verb itu kata kerja, dan objek itu adalah ya objek gitu. Nah, lalu ada passive voice yang kita akan fokuskan hari ini, pembelajaran tentang passive voice atau kalimat pasif. Kalimat pasif adalah the action is done on or upon the subject. Maksudnya apa? Atau artinya apa, yaitu subjeknya adalah penerima kegiatan. Nah, rumusnya adalah objek plus verb 3 plus subjek. Verb 3 di sini adalah past participle. Nah, oke, sebelum lanjut lagi, misalkan beritahu kalau perbedaannya adalah kalau dalam bahasa Indonesia biasanya untuk active voice ini kata kerjanya itu me, pakai imbuhan me. Sedangkan passive voice itu kata kerjanya verb 3 ini diawali dengan imbuhan di. Misalnya ini verbnya masak, berarti memasak. Ini verbnya tadi kan memasak, berarti dimasak. Oke, passive voice-nya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung saja ke contoh kalimatnya ya. Oke, di sini adalah tenses untuk simple present tense. Ada rumusnya, nanti Miss kasih. Oke, hari ini
bukan hari nanti ya. Berarti udah kelihatan ini ada perbedaan antara rumus active voice passive voice yang tensisnya simple present. Coba lihat di sini active voice, di sini passive voice. Perbedaannya apa? Oke, di sini active voice untuk simple present ada subject, verb, verbnya pakai s atau is karena simple present ya. Pasti udah belajar kan tentang grammar tenses waktu kelas 1 kalau tidak salah ataupun ya kelas 1. Nah, untuk ininya ada objek. Lalu perbedaannya dengan passive voice apa? Kalau passive voice itu objek, lalu ada to be, karena ini simple present, jadi ada to be-nya ada is atau are, lalu ada verb 3. Nah, verb 3 ini hukumnya wajib atau hukumnya mutlak ya, harus berbentuk verb 3 atau past participle. Lalu ada juga pakai by. Nah, ditambah juga subject. Tadi kan kalau misalnya active voice itu objeknya di akhir. Nah, kalau passive voice itu dipindahkan objeknya menjadi di awal, lalu ditambahkan to be. To be-nya ada is, ada are. Lalu si verb yang tadi ini diubah menjadi verb 3. Oke, untuk membahas selanjutnya verb 3 itu seperti apa nanti kita bahas, oke? Lalu ada di add-nya by. Nah, by ini hukumnya nggak mutlak ya, boleh di-add atau tidak juga tidak apa-apa. Lalu ada subject. Nah, subjeknya pindah ke belakang. Oke, untuk lebih paham lagi kita kasih contoh. Miss kasih contoh. Nah, di sini Miss bedakan antara active voice dan passive voice. Oke, kalimatnya apa? Kita lihat contohnya. My mother cooks dinner. My mother cooks dinner. Di sini verbnya pakai s ya, karena ini simple present. Nah, ibuku memasak makan malam. Dinner ini makan malam. Memasak. Tadi kata Miss kalau active voice itu pakai imbuhan memasak, cooks. Ada subjek, ada verb, ada objek. Lalu kita rubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Subjeknya apa? My mother. Verbnya cooks. Lalu objeknya dinner. Nah, objek ini pindah ke awal menjadi dinner. Lalu tambahkan to be. Ini karena kita lihat dinner ini tunggal atau sendiri, jadi dia pakai is. Nah, untuk membedakannya, kalian lihat objeknya. Kalau misalnya objeknya dia tunggal, pakai is. Sedangkan objeknya jamak atau banyak, berarti pakai are. Terus ini kenapa pakai is dan are? Karena ini simple present. Oke, kita ubah. Tadi to be sudah, lalu tambahkan verb. Verbnya diubah cooks. Diubah menjadi verb 3. Berarti ditambahkan ed. Nah, untuk verb 3 ini atau past participle ini ada yang reguler dan irregular. Kalian bisa lihat di kamus nanti banyak ada yang reguler dan irregular. Kalau misalnya yang reguler biasanya ditambahkan dengan ed. Sedangkan yang irregular itu biasanya berubah seperti write, misalnya menulis. Jadi written seperti itu. Itu verb 3 atau past participle. Lalu ditambahkan by. By ini mutlak ya. Nah, by. Lalu subjeknya apa? Tadi yang di active voice subjeknya adalah my mother. My mother seperti ini. Sudah paham belum? Miss harapkan paham ya. Ini lihat subjek tadi. Nah, subjek ini di sini ini verb, ini objek. Diubah menjadi passive voice, objek dulu, objek, lalu ditambahkan is atau are, to be, karena ini dia tunggal, berarti is to be-nya. Lalu si verbnya diubah menjadi verb 3. Jadi cook, tambahkan by, lalu yang subjeknya pindah ke belakang, my mother. Nah, untuk active voice, ibuku memasak makan malam. Nah, untuk passive voice, makan malam dimasak oleh ibuku.
Oke, untuk membuat kalian lebih paham lagi, misalkan kasih contoh antara contoh simple present yang active voice dan passive voice. Ini adalah, belum ke contoh ya, kita bahas dulu mana regular verbs, mana irregular verbs. Kalian boleh lihat di kamus atau di internet juga banyak yang menyediakan informasi tentang regular verbs dan irregular verbs. Nah, kita lihat di sini ada present, ada past participle. Nah, untuk present ini maksudnya verb, ini verb 2 dan ini verb 3. Nah, untuk passive voice itu kita menggunakan verb 3. Nah, yang regular itu kata Miss tadi ditambahkan id atau di aja ya. Nah, sedangkan irregular verb yang tidak beraturan itu biasanya berubah menjadi kata-kata yang unik gitu. Tertentu misalnya tadi eat, ate, jadi eaten gitu ya. Makanya kalian harus menghafal dulu nih verb-verb yang berubah jadi verb 2 atau verb 3 seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh. Ini tadi contohnya, Miss kasih rumus lagi biar kalian paham, biar kalian teringat-ingat tentang example atau contoh dari passive voice yang simple present. Oke, di sini ada 4 kalimat tentang active voice simple present. Ada Dad eats pizza, Andy rides a bike, Lucy makes some cookies, Miss Mela writes the articles. Oke, kalian perhatikan dulu, identifikasi dulu nih kalimatnya. Ini bentuknya kalimat apa? Simple present. Coba lihat present, mana subjeknya, mana objeknya, lalu mana subjeknya, mana verbnya, dan juga mana objeknya. Setelah itu, kalau kalian sudah mengidentifikasi subjek, verb, dan objek, kalian ubah menjadi kalimat passive voice. Nah, berarti tadi rumusnya apa? Objek dulu. Objeknya apa yang tadi? Dad eats pizza. Berarti objeknya adalah pizza. Lalu to be-nya apa? Karena ini pizza itu tunggal, kalian to be-nya pakai is. Oke, betul. Lalu kalian lihat di sini verb-nya adalah eats. Kita ubah menjadi verb 3 yaitu eaten. Oke, tambahkan by. Lalu subjeknya dad pindah ke belakang. Jadi untuk active voice ini ayah memakan pizza. Sedangkan untuk passive voice pizza dimakan oleh ayah. Oke. Coba contoh kedua. Andy rides a bike. Andy mengendarai sepeda. Oke, objeknya mana? A bike. A bike-nya pindah ke depan. Pakai to be. Di sini a bike. A bike itu tunggal. Berarti pakai is. Is. Terus lalu verb-nya lihat. Verb-nya adalah rides. Rides di sini dirubah menjadi verb 3 adalah ridden. Nah, ridden. Miss dari mana kok tahu ridden? Kata Miss tadi ada bukan rumus ya, kamus irregular dan regular verb yang merubah verb 1, verb 2, dan verb 3. Kalian boleh lihat dari kamus ya. Lalu tambahkan by. Nah, si subjek tadi, si Andi ini pindah ke belakang. Jadi, Andy rides a bike yang active voice, sedangkan yang passive voice, a bike is ridden by Andy. Jadi, Andi mengendarai sepeda, yang passive voice-nya sepeda dikendarai oleh Andi. Oke, contoh selanjutnya nomor 3 ada Lucy make some cookies. Lihat subjeknya, verbnya, dan juga objeknya. Objeknya adalah some cookies. Kita lihat di sini cookies. Di sini tanda-tanda biasanya untuk jamak itu ada penambahan s di belakangnya. Berarti dia some cookies, beberapa kue. Berarti kuenya nggak hanya satu tapi banyak atau lebih dari satu. Berarti pakai to be are. Oke. Lalu verbnya make. Makes diubah menjadi verb 3 yaitu adalah made. Membuat. Nah, tambahkan by, lalu subjeknya adalah Lucy. Oke, untuk active voice ini Lucy membuat beberapa kue. Lalu untuk passive voice-nya, beberapa kue dibuat oleh Lucy. Oke. Contoh terakhir. Miss Mela ride
the articles. Oke, perhatikan objeknya the articles. Kita pindahkan ke sini the articles. Karena di sini the articles-nya enggak cuma satu tapi banyak, berarti pakai to be are. Oke, lalu si verbnya writes ini dirubah menjadi verb 3 yaitu written. Nah, written lalu by subjeknya berarti Miss Mela. Untuk aktifnya, Miss Mela write the article. Untuk pasif, the articles are written by Miss Mela. Miss Mela menulis artikel. Di sini artikel ditulis oleh Miss Mela. Oke. Yang penting itu adalah si verb 3 ini mutlak. Jadi verb ini harus dirubah menjadi verb 3 atau past participle. Kalian harus apa dulu? Mana irregular, mana reguler yang verb 1 dan yang verb 3-nya. Lalu kita fokus ke to be-nya karena dia harus lihat dulu objeknya. Dia ini tunggal atau jamak. Jadi kalau misalnya tunggal pakai is, kalau jamak pakai are. Itu. Nah, itu untuk simple present yang passive voice. Nah, kita lanjut untuk yang past tense ya. Untuk yang past tense, rumusnya seperti ini. Ini yang rumus active voice dan juga ini yang passive voice. Nah, untuk active voice yang simple past ini rumusnya adalah subject plus verb 2 plus object. Lalu yang passive voice, rumusnya object plus to be. Nah, to be karena dia simple past atau di masa lampau, dia pakai was atau were. Sama aja ya, tadi kalau di simple present itu is atau are, kalau di sini was atau were. Penggunaannya sama, lihat di objeknya dia tunggal berarti pakai was, kalau dia jamak atau banyak pakai were. Lalu tambah verb 3, yang tadi kata Miss karena wajib, dia harus dirubah menjadi verb 3 atau past participle. Lalu ditambah by dan juga yang terakhir adalah subjeknya pindah ke belakang. Oke, kita lihat contoh lagi. Ada contoh kalimatnya, active voice diubah menjadi passive voice. Ada Fatah, Fatah ate rice. Di sini Fatah sebagai subjek, ate ini verb 2, kalau verb satunya apa? Eat. Nah, sedangkan verb 2-nya adalah ate ya, karena dia simple past. Oke. Ate rice. Rice di sini apa? Nasi. Jadi Fatah memakan nasi. Nah, subjek, verb, objek. Lalu diubah menjadi kalimat pasif atau passive voice. Berarti apa dulu? Rice. Rice tambahkan to be karena rice itu tunggal. Berarti pakai was, lalu pakai verbnya. Ate ini ate ini dirubah menjadi verb 3 yaitu eaten. Lalu tambahkan by, lalu subjeknya Fatah pindah ke belakang. Jadi rice was eaten by Fatah. Nah, untuk kalimat aktif ini Fatah memakan nasi, lalu yang pasifnya nasi dimakan oleh Fatah. Kurang lebih sama ya, hanya penggunaan antara simple past dan simple present. Oke, ini subjek to be, verb 3, by, dan objek to be, verb 3, dan by, dan subjek. Rice-nya pindah rice atau objeknya pindah ke depan, lalu tambahkan to be, nanti si verbnya diubah menjadi verb 3, lalu tambahkan by, lalu si subjeknya pindah ke belakang. Kurang lebih sama ya. Untuk aturannya kita membedakan antara pakai to be-nya, lalu jangan lupa ini verbnya dirubah menjadi verb 3. Oke, kurang lebih sudah paham ya, mudah-mudahan paham. Oke, biar lebih paham lagi, Miss kasih contoh lagi ya. Oke, ini adalah contoh untuk yang simple past passive voice. Lihat, kurang lebih tadi sama ya, contohnya sama yang simple present, hanya Miss ubah aja di verb 2-nya, ini verb 2. Jadi simple past. Dad ate pizza, Andy rode a bike, Lucy makes some
harusnya ini made ya. Miss, aduh, belum diedit nih, ini made ya. Made some cookies. Miss Mela wrote the articles. Oke, kita rubah. Pizza, tadi objek di awal, lalu lalu to be-nya apa? Tadi pizza kan tunggal, pakai was. Lalu verb 2-nya diubah menjadi verb 3, eaten, lalu tambahkan by, dan juga yang terakhir dad atau subjeknya pindah ke belakang. Jadi pizza was eaten by dad. Oke, contoh kedua, Andi rode a bike. Andi mengendarai sepeda. Di sana a bike sebagai objek, lalu a bike itu tunggal, tambahkan was. Lalu verb 2-nya rode itu diubah menjadi verb 3, ridden. Tambahkan by, lalu subjeknya adalah Andi, di belakang tambahkan. Jadi a bike was ridden by Andi. Jadi sepeda dikendarai oleh Andi. Oke, contoh ketiga. Lucy made, ini made ya harusnya, made some cookies. Ini belum miss lupa edit. Oke, Lucy made some cookies, berarti objeknya adalah some cookies. Karena di sini jamak atau banyak cookiesnya, jadi pakai were. Lalu verb 2-nya made itu tetap made ya, verb 3-nya. Kalian bisa lihat nanti di kamus untuk make, made. Jadi verb 1-nya made, verb 2-nya made, verb 3-nya made. Lalu tambahkan by. Tambahkan subjeknya adalah Lucy. Jadi beberapa kue atau kue-kue tersebut dibuat oleh Lucy. Nah, untuk contoh ketiga, Miss Mela wrote the articles. Di sini objeknya adalah the articles. Di sini articlesnya nggak cuma satu, tapi jamak atau banyak. Berarti pakai were. Lalu wrote di sini verb 2. Verb 2-nya dari write ini diubah menjadi verb 3, berarti written by Miss Mela. Oke. Seperti itu contohnya. Tadi Miss sudah kasih contoh dari simple present dan juga simple past. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalnya belum paham, kita bisa pelajari lagi, jangan menyerah. Kalian bisa cari sumber-sumber dari buku ataupun dari internet, dan juga banyak ya sekarang dari YouTube juga banyak penjelasan tentang passive voice. Oke. Nah, ini ada contoh tambahan. Di sini Miss ada contoh dari present tense active voice-nya ini, we sing a song. Di sini subjeknya adalah we, verb-nya sing, lalu objeknya a song, diubah menjadi passive voice a song. Karena a song ini tunggal, berarti pakai is, dia simple present. Lalu sing ini dirubah menjadi verb 3, jadi sang. Jadi sang ya. Lalu tambahkan by. Nah, ini untuk we. We ini kan sebagai subjek. Tadi kata Miss, kalau misalnya by ini nggak mutlak, jadi kalian boleh tambahkan atau tidak. Ini misalnya kalian isinya a song is a song. Udah gitu aja udah bener, tapi kalau misalnya kalian mau tambahkan lagi by boleh. Nah, tambahkan by. Nah, we ini diubah menjadi objek itu adalah us. Nanti kita lihat contoh di sini ada subjek yang diubah menjadi objek itu namanya pronoun. Oke. Nah, ini yang present tense, lalu yang past tense-nya kita lihat. He cooked potato, dia memasak kentang. Nah, ini adalah subjek, verb 2 dan juga objek diubah menjadi passive voice. Potato was ini kenapa was? Karena dia past tense. Lalu kenapa was? Di sini dia potatonya hanya tunggal, berarti pakai was. Kalau misalnya potatoes pakai s, berarti pakai were. Lalu cooknya dirubah menjadi cook. Cook ini reguler ya. Kalau reguler verb 2 dan verb 3-nya sama. Kalau reguler itu pakai ed. Lalu tambahkan by. Nah, he ini diubah menjadi objek itu adalah him karena dia pronoun. Oke, kita lihat di sini subject and object pronoun. Subjek, misalnya subjeknya I, kalau misalnya dia dirubah menjadi objek berarti me, kalau you tetap you. Kalau misalnya he,
diubah menjadi objek, subjeknya he, dia diubah menjadi objek berarti him. She itu objeknya her. Kalau it. Kalau we, tadi Miss kasih contoh we, berarti di objek, kalau diubah menjadi objek berarti menjadi us. Ini you udah you ya. Terus lalu they, kalau misalnya ada they sebagai subjek diubah menjadi objek berarti jadi them, by them gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Mungkin karena Miss terlalu cepat menjelaskannya, kalian mungkin akan sedikit ekstra dalam mencerna atau menyimak, memahami materi yang Miss sampaikan. Nah, mudah-mudahan tapi kalian paham. Ini bisa kalian ulang-ulang saja videonya, silahkan. Lalu ini ada beberapa tips dalam cara menulis passive voice. Tipsnya yang pertama, identify subject, verb, and object in the sentence. Yang sudah Miss katakan tadi, kalau misalnya kalian mau menulis kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif, kalian harus mengidentifikasi dulu mana subjek, mana verb, dan mana objeknya. Lalu setelah itu, kalian move the object in active sentence into the subject in the passive voice sentence. Maksudnya apa? Kalian pindahkan objek yang ada di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Tadi kan objek nih di kalimat aktif. Dia pindahkan ke depan menjadi menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, untuk yang ketiga, identify the tenses used in active voice. Kalian sebelum mengubah kalimat menjadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kalian identifikasi dulu ini tensisnya apa, dia menggunakan tensis apa. Tadi Miss sudah kasih contoh yang tensis simple present dan juga simple past. Nah, lalu yang keempat, add verb participle or verb 3. Jadi ini yang keempat ini kalian menambahkan atau mengubah verb yang ada di active voice ini menjadi verb 3 atau verb participle atau past participle. Ini hukumnya mutlak dan wajib ya. Kalau misalnya kalian mau mengubah kalimat aktif menjadi pasif itu verbnya harus diubah ke verb 3. Lalu yang terakhir add by. Nah, untuk add by ini kalian boleh menambahkan atau tidak ya. Itu tergantung dari kalimatnya. Oke, untuk by ini diikuti dengan subjek dari active sentence. Kalian lihat subjeknya di active sentence itu apa, lalu kalian pindahkan ke belakang. Tapi sebelum itu kalian tambahkan dulu by. Oke, untuk mengingatkan, tadi nomor 3, mengidentifikasi tenses yang digunakan dalam active voice. Kalian juga harus melihat dia kalau misalnya simple present pakai is dan are. Nah, untuk is dan are ini menentukannya gimana? Kalian lihat objeknya dulu. Itu tunggal atau jamak. Kalau misalnya tunggal pakai is, kalau di simple present. Kalau di past tense pakai was. Nah, kalau sedangkan banyak atau jamak, kalau di simple present itu pakai are, dan kalau di past tense itu pakai were. Seperti itu cara atau tips menulis passive voice. Oke. Nah, untuk bahan latihan, kalian silakan kerjakan sekarang di kelas bersama teman-teman, bersama siswa yang lain, mengerjakan latihan ini. Kalian ini bukan PR ya, harus dikumpul enggak. Kalian tolong kerjakan saja biar kalian lebih paham lagi bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan menggunakan simple present atau past tense. Oke, kita lihat ini adalah exercise atau latihan. Change those active sentence into passive sentence. Yang pertama ada Jenny cleans the classroom. Ini simple present ya. Lalu yang kedua, I ate brown rice and green beans. Lihat di sini objeknya ini jamak. Jadi ini simple present yang jamak. Kalian ubah menjadi passive voice seperti apa? Lalu yang ketiga, she brings little money. Dan yang keempat, my brother repaired the motorcycle. Yang terakhir, he fixed the broken bikes. Yang dua ini adalah simple past. Silakan kalian ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Selamat mengerjakan.
kita ketemu lagi minggu depan. Ini adalah materi terakhir. Mungkin minggu depan kita akan isi dengan latihan soal untuk persiapan nanti UAS. Dan untuk beberapa siswa yang nilainya kurang, silahkan nanti Miss bantu untuk penambahan nilai. Karena alhamdulillah sekarang udah pada di asrama kan ya. Nah, mudah-mudahan kalian sehat selalu, dijaga kesehatannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Semoga yang disampaikan hari ini dan hari sebelumnya dan kegiatan pembelajaran sebelum-sebelumnya bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Miss dan ucapan dan perkataan yang salah. Oke, mungkin dicukupkan. I think enough for today, for our learning discussion for today. Thank you very much. Jazakumullahu khairan hasiron. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.